kedua, mengenal target. Arsenio Corp. Oh my god. Refleks Reina membekap mulutnya yang menganga lebar. Kemarin saja Reina berlagak tidak perlu melihat foto targetnya tersebut karena Reina yakin akan segera menemukannya di kantor. Tapi sekarang, demi anak ayam yang mati keduduk, Reina sangat kaget mendapati nama Arsen yang sama dengan nama perusahaan. Jangan bilang, "Lo, pemilik perusahaan ini?" Tanya Reina dengan hati-hati. Mukanya terlihat takut atau khawatir kalau jawaban yang ia dapat adalah "Ya." Dengan entengnya Arsen menjawab. "Skakmat." Jawaban itu yang Reina maksud. Reina melotot lebar, namun setelah itu ia tertawa hambar. Tidak, ini salah. Kalau saja Reina melihat foto targetnya lebih dulu, maka hari ini Reina tidak akan ada di sini karena ia sudah mengundurkan diri. Reina tidak akan mau kalau ia tahu pria yang dimaksud adalah Arsen, teman SMP-nya dulu. Arsen jadi pemilik perusahaan. Hal itu terdengar sangat mustahil terjadi. Tidak mungkin anak ingusan yang dulu Reina kenal memiliki perusahaan sebesar Arsenio Corp di kota Jakarta. Bahkan di usia SMP Arsen pernah mengompol di sekolah. Arsen, si anak culun yang dulu menyukai Reina sementara Reina sungguh membencinya. "Lo gak lagi cosplay kan, Sen?" Tanya Reina sekali lagi. "Tadi kamu bilang apa? Mau interview? Mau langsung saya tolak sekarang?" Balik tanya Arsen dengan nada dingin. "Ditolak? Itu artinya Reina kehilangan 2 miliarnya. Tapi bagus dong, dia tidak perlu berurusan dengan Arsen. Tapi bagaimana nasib ayahnya?" "Tidak, Reina. Jangan pikirkan dirimu. Pikirkanlah nasib ayahmu. Reina hanya memiliki ayah dalam hidupnya. Kalau Reina sampai kehilangan beliau, maka Reina tidak punya siapapun lagi." Tunggu. Jangan dong, please." Mohon Reina setelah mengambil keputusan. "Paling tidak ia harus mencoba yang ini daripada harus open bow setiap hari. Lain kali, kalau ngomong sama atasan itu harus lebih sopan." Peringat Arsen tegas sebelum berjalan meninggalkan Reina. Sepertinya Arsen, Reina menggembungkan pipi kesal. Reina membenci ini. Bagaimana mungkin anak ingusan yang dulu sering Reina ejek kini menjadi bosnya? Dan yang lebih parah, Reina harus muncul sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Arsen. Lagi pula kok bisa di umur semuda itu ia sudah sesukses ini dan sudah menikah? Dia pesugihan di mana? Apa? Soya, teman seperjuangan Reina, pun terkejut usai mendengar cerita Reina barusan. Seriusan Arsen yang dulu suka sama lu adalah pemilik perusahaan Arsenio dan dia adalah target lu? Perjelasnya menyimpulkan semua. Soya pun tidak pernah lupa bagaimana gigihnya perjuangan seorang Arsen untuk mencuri hati Reina. Namun sekarang justru kebalikannya. Reina yang harus berjuang keras untuk merebut hati Arsen. Apakah ini yang dinamakan karma? Right? Jawab Reina setelah menghela napas gusar. "Gue pengen nyerah sekarang juga, Sao. Cuma gue mikir kalau gue nyerah, hidup ayah gue gak akan panjang lagi." Keluhnya kemudian yang lalu menyeruput es teh dinginnya. Jadi beberapa jam yang lalu Reina memang membutuhkan tempat curhat setelah hari sialnya. Dan seperti biasa hanya Soya yang bersedia mendengarkan setiap keluh kelah Reina. Reina mengajaknya bertemu di warung bakso tempat favorit mereka selama 4 tahun ini. "Jangan dong, Len. Ayah lo butuh lo. Lo harus semangat." "Ya, walaupun ini cara yang salah. Tapi mau gimana lagi? Dunia ini terlalu brengsek untuk mahasiswi miskin kayak kita." Jelas Soya sembari memberi semangat. Reina mengangguk kecil sambil mengulung bibir. "Pokoknya yang harus lo pikirin itu cuma ada 2. Ayah lo, sama skripsi." Lanjut Soya lagi. "Keparat sama dosa. Jadi orang suci gak bikin perut kita kenyang." "Iya gak?" Reina berpikir, dan tak lama ia manggut-manggut sambil berkata, "Hehehe, iya juga. Nah itu, jadi semangat terus untuk kita 2. Cheers." Soya mengangkat segelas es tehnya. Cheers. Reina melakukan hal yang sama dan bersulang dengan Soya. Apa yang dikatakan Soya bagi Reina masuk akal juga. Untuk apa jadi orang suci kalau besok mati kelaparan? Reina harus semangat demi ayahnya. Karena sudah melalui jalur orang dalam, maka interview hanyalah formalitas semata. Kini Reina sudah resmi bekerja sebagai karyawan magang di perusahaan Arsenio. Dengan
Dengan begini, dengan gaji bekerja di sini saja sudah mampu mencukupi biaya kesehariannya. Namun tidak cukup untuk membiayai operasi sang ayah. Maka Reina harus bekerja keras untuk merebut simpati dan kehormatan seorang Arsen. Reina harus membuat Arsen jatuh cinta padanya. Jangan panggil aku Reina kalau aku gagal, gumam Reina sebelum melangkah masuk di balik pakaian kasual dan high heelsnya. Seharian berjalan seperti biasa saja sampai Reina mendapat kesempatan untuk masuk ke ruang kerja Arsenio demi mendapat tanda tangan pria itu. Reina perlu mengambil napas dalam-dalam dan mengembuskannya cepat. Tak lupa sebelum masuk Reina mengikat rambutnya lebih dulu. "Permisi, Pak Arsen." "Masuk," perintahnya dengan suara tegasnya itu. Reina melangkah masuk dan berhenti di hadapan Arsen yang masih sibuk dengan pekerjaannya. "Selamat siang, Pak. Saya kesini ingin mengantar laporan yang harus Bapak tanda tangani." "Mana sini?" Reina beralih menjadi di samping Arsen. Ia sedikit membungkuk saat membuka laporannya, membiarkan bagian atas payudaranya terekspos. "Sebentar ya, Pak," minta Reina dengan suara lembut. Reina sudah menduga-duga kalau Arsen pasti melirik dirinya sekarang ini. Memerhatikan betapa mulusnya kulit Reina sambil membayangkan bagaimana jika ia memegang gundukan besar Reina yang kenyal. "Ah, tidak. Mungkin saja Arsen ingin menyicip sekali saja bibir jari Reina yang menggoda." "Di sini, Pak," tunjuk Reina lalu mengangkat kepalanya. Namun hal itu membuat Reina ingin melahap bulat-bulat kepala Arsen. Karena ternyata Arsen sibuk menyantap makan siangnya. Perasaan tadi Arsen belum membuka bekal makan siang. Pak," panggil Leia sembari menahan kekesalannya. Ia hanya bisa tersenyum palsu. "Oh, iya." Arsen mengambil laporan tersebut dari Reina untuk ia periksa lebih dulu. "Enak, Pak, bekalnya?" tanya Reina yang masih saja kesal. "Enak," jawab Arsen tanpa menoleh. "Buatan istri Pak Arsen?" "Ya." "Oh, pantes." Reina membuang muka. "Kenapa?" "Gak apa-apa, Pak. Nih, udah saya tanda tangan." Arsen menyerahkan lagi berkas laporan tersebut kepada Reina. "Terima kasih, Pak. Kalau gitu saya permisi." Reina mengambilnya dan lalu berjalan keluar. Namun, setelah hampir ia membuka pintu, Reina berbalik lagi. "Anu, Pak, ada yang mau saya tanyakan," ujar Reina lagi pada Arsen. "Bukannya dari tadi kamu nanya?" Reina menggigit bibir bawahnya, lalu terkekeh masam. Benar juga, rasanya Reina ingin menertawakan kebodohan dirinya sendiri. "Maaf, Pak," jawabnya lalu. "Ya udah apa?" tagih Arsen. Reina menarik napas dalam lalu mengembuskannya dengan cepat. "Pak Arsen sayang gak sama istri Bapak?" tanyanya tanpa berpikir panjang. Arsen mengerutkan dahi. Pertanyaan macam apa itu? 3 malam.